Selamat berjumpa lagi. Kita kali ini masuk pada video pembelajaran kita yang keempat bersama saya Ibu Anastasia Endah. Bagaimana dengan kabar kalian? Semua sehat? Ibu harap semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat saja. Ya. Materi kita kali ini adalah potensial listrik dan kapasitor. Pertama kita bahas dulu energi potensial dan potensial listrik. Nah, energi potensial listrik. Apa itu energi potensial listrik? Yaitu perubahan usaha yang dilakukan untuk melawan gaya listrik dan memindahkan benda dari posisi satu ke posisi kedua. Perumusannya, EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R. Kita lanjut ke potensial listrik. Potensial listrik merupakan perubahan energi potensial tiap satuan muatan ketika muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Yang pertama potensial mutlak. Apa itu potensial mutlak? Nah, potensial mutlak adalah perubahan energi potensial per satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke suatu titik. Nah, ini ada gambar ya, muatan positif Q, kemudian ada muatan titik P. Nah, P ini berjarak R ya, dari pusat muatan positif ya, berjarak R. Nah, perumusannya V sama dengan EP dibagi Q. Nah, boleh sama dengan EP sudah dibahas di sebelumnya ya, sehingga K kali Q per R. Lanjut ke potensial oleh beberapa muatan titik. Ini ada gambar ya. Nah, titik A ini dipengaruhi oleh 3 muatan ya. Ada muatan Q1 positif, ada muatan Q2 positif, dan Q3 juga positif. Jaraknya R1, R2, dan R3. Nah, ini positif ketiganya. Ya. Nah, ini boleh tidak harus semua positif. Boleh misal negatif, negatif, positif, atau negatif semua, atau positif, positif, negatif ya. Nah, perumusannya V itu sama dengan K. K ini semua punya ya. Jadi bisa dikeluarkan di situ dikali Q1 per R1 tambah Q2 per R2 dan Q3 per R3. Nah, itu ada tambah titik-titik itu bisa kalau misalkan ada beberapa muatan lagi. Itu positif, maka di bawah ini juga positif ya, positif, positif juga. Kita lanjut ke potensial listrik pada konduktor 2 keping sejajar. Nah, ini ada gambar seperti ini ya, 2 keping, keping negatif, keping positif, kemudian ada Q, ada jarak antar 2 keping itu D. Nah, perumusannya V sama dengan E kali D. Nah, E juga sudah pernah kita bahas, sehingga nah, E itu sendiri sama dengan To per epsilon 0 atau rapat muatan dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Ingat ya, itu materi sebelumnya sudah kita bahas. Nah, lanjut kita ke potensial listrik pada konduktor bola berongga. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ada bola berongga, jari-jarinya R, ini ada titik di kulit bola, kemudian titik pada jarak R dari pusat ya. R huruf kecil ya. Nah, potensial di dalam dan di kulit bola itu sama. Ya, sama. Sehingga R kecil jaraknya dari kulit bola ke pusat itu sama dengan jari-jarinya.
sama dengan jari-jarinya. Sehingga kita peroleh perumusannya, nah ya, V sama dengan K kali Q per R jari-jari, ya. R jari-jari, R kecilnya sama dengan R jari-jari. Nah sekarang bagaimana dengan potensial di titik yang berada di jauh itu, di luar kulit bola? Nah potensial di luar kulit bola itu berarti jaraknya lebih besar daripada jari-jari bola, ya, jaraknya lebih besar dari jari-jari bola. Sehingga kita peroleh perumusannya V sama dengan, nah itu, ya, itu lebih besar ya daripada jari-jari. V sama dengan K kali Q per R. Lanjut. Masuk ke hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik. Nah, sama ya, hukum kekekalan energi mekanik itu EP ditambah EK sama dengan konstanta. Nah, itu. EP di A ditambah EK di A sama dengan EP di B ditambah EK di B. Nah, EP-nya Q kali V, EK-nya tetap ya, setengah MV kuadrat. Nah, tuh. Nah, di kanan itu Q kali VB ditambah setengah M VB kuadrat. Nah, yang kedua kita bahas itu kapasitor atau kondensator. Ini sama ya. Jadi kalau ada yang menyebut kapasitor ya sama dengan kondensator, tidak ada bedanya. Apa itu kapasitor? Nah, kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan muatan dan energi listrik. Nah, jadi kapasitor ini bisa menyimpan muatan dan energi listrik. Ini ada gambar contohnya ya. Gambar macam-macam kapasitor. Nah, jenis-jenis kapasitor. Nah, ini ada tabelnya. Nah, ini ada beberapa ya. Ada kapasitor keramik, ini gambarnya. Nah, itu lambangnya. Ini kapasitor polyester. Nah, ini gambarnya, ini lambangnya. Kemudian kapasitor kertas, ini lambangnya, ini gambarnya ya. Itu lambangnya sama. Kemudian nah, kapasitor mika, kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Nah, ini agak sedikit berbeda ya simbolnya. Tapi sebenarnya sama saja. Nah, kemudian kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan listrik itu disebut kapasitas, atau ada juga yang menyebut kapasitansi, dilambangkan C huruf besar. Ya, itu. Nah, kapasitor keping sejajar dulu kita bahas. Nah, gambarnya bagaimana? Nah, seperti ini. Nah, itu gambar kapasitor keping sejajar. Ini yang diperbesar ya, ada muatan positif, muatan negatif. Nah, negatif itu positif, jarak antara muatan positif dan negatif itu adalah D, itu ada D ya. Perumusannya bagaimana? Nah, sederhana, C sama dengan Q per V. Nah, Q per V. Nah, boleh sama dengan epsilon 0 kali A per D. Nah, begitu ya, epsilon itu permitivitas ruang hampa, A itu luas permukaan keping, sedangkan D itu jarak antara muatan positif dan negatif. Begitu ya. Nah, lanjut yang kedua, pengaruh dielektrik terhadap kapasitas kapasitor. Maksudnya bagaimana? Nah, di antara dua keping itu kita sisipi bahan dielektrik. Nah, itu gambarnya ada ya. Disisipi gambar bahan dielektrik, itu lambangnya epsilon, itu di tengah itu. Nah, itu sama, ada muatan negatif, keping negatif ya, muatan positif itu keping positif, jaraknya sama juga D. Nah, terus perumusannya bagaimana? Sama atau tidak dengan kapasitas yang sebelumnya? Kira-kira bagaimana tuh? Sama atau tidak? Perumusannya adalah C sama dengan epsilon kali A per D. Nah, bedanya di situ ya, tadi epsilon 0, ini epsilon. Dengan epsilon itu sama dengan epsilon R kali epsilon 0.
epsilon R itu sendiri adalah tetapan dielektriknya, ya. Gitu. Masuk ke susunan kapasitor. Nah, kapasitor itu ada 2 susunan ya. Yang pertama susunan seri. Bagaimana susunan seri kapasitor? Nah, ini ada gambarnya. Ya, itu gambar dengan lambangnya C1 sampai dengan C4. Nah, untuk susunan seri besar muatannya untuk setiap kapasitor itu sama. Nah, Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q4, sama dengan Q gabungan secara seri. Nah, dari situ kita peroleh perumusan kapasitas gabungan secara seri, yaitu 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ditambah 1/C4. Nah, itu ya. Kemudian susunan paralel kapasitor. Ini gambarnya. Ada gambar, ada lambangnya juga ya. Nah, C1 sampai C4 juga. Nah, itu untuk susunan paralel. Nah, untuk susunan paralel ini berbeda ya. Yang sama adalah potensialnya. Jadi potensial di C1 itu sama dengan potensial di C2, sama dengan potensial di C3, dan sama dengan potensial di C4. Nah, V gabungannya juga sama ya. Nah, terus kapasitas gabungannya secara paralel itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 dan seterusnya kalau misal ada beberapa kapasitor lagi ya. Nah, kita lanjut ya, energi potensial kapasitor. Kita lambangkan dengan huruf V ya. Nah, sebuah kapasitor yang bermuatan memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. Jika salah satu muatannya dibebaskan, maka dari keadaan diam dari satu keping ke keping lainnya, maka energi potensialnya semakin besar selama muatan itu berpindah. Nah, perumusannya W sama dengan setengah CV kuadrat, boleh juga sama dengan setengah kali Q kali V, sama dengan setengah kali Q kuadrat per C. Nah, itu ya. Nah, pertemuan kita pada video kali ini, nah sampai di sini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dengan sederhana itu mudah dipahami. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Nah, selalu jaga kesehatan ya. Begitu. Terima kasih.